Ketika kita bicara bisnis, berarti bisnis itu adalah matematika. Dan artinya apa? Cari untung. Dengan apa? Dengan menyediakan, memproduksi barang atau jasa yang kita delivery ke pasar, ke pelanggan. Lalu apakah sekedar itu kalau mau mencari untung? Tentu tidak, karena mencari untung itu berarti harus menggunakan operasi matematika tambah kali bagi dan kurang, dan untuk itu memang kita harus terampil untuk mengelola atau ya menerapkan aplikasi-aplikasi itu, ya. Mengurangi berarti itu efisiensi, mengurangi biaya berarti melakukan pemotongan-pemotongan pada hal-hal yang mungkin dia overhead cost, lalu kemudian kita lakukan. Lalu untungnya di mana? Ketika banyak kita dengar orang, wow ini bisnis menguntungkan, padahal dia belum masuk ke realita kegiatannya, dia belum menghitung ya biaya-biaya operasionalnya, dan kemudian juga apakah ada beban-beban lain, tetapi dia ada langsung kesimpulan. Ini tentu sesuatu yang salah. Karena apa? Ketika kita bicara tentang mencari untung, berarti ada beberapa skema pemikiran matematis yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita bicara tentang untung, itu berarti laba. Laba itu berarti di dalam perhitungan rugi laba, itu ada 3 kriteria laba, yaitu laba usaha atau laba kotor, lalu ada laba operasional, lalu ada laba bersih. Nah, yang dimana yang dimaksud para teman-teman atau para kita sedulur, laba yang kita peroleh positif itu yang mana? Apakah laba kotor, laba operasional, atau laba bersih? Tentu yang kita harapkan adalah laba bersih. Karena dengan akumulasi perolehan laba bersih berarti bisa dipastikan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis itu akan bisa berlanjut ke depan, dan bahkan mungkin bisa mengakumulasi tumpukan laba ditahan untuk bisa dikonversi menjadi tambahan modal sendiri. Nah, bagaimana menghitungnya? Sekadar sharing sedulur, jadi laba kotor itu atau laba itu, laba kotor ya, laba usaha, total revenue dikurangi dengan total cost. Total cost itu berarti fixed cost ditambah dengan variable cost. Ini ya pengertian umum. Total revenue dikurangi total cost berarti profit. Tetapi kalau kita mau masuk ke angka perolehan nyata, tentu kita harus detail sampai ke angka-angka biayanya, mungkin beban lain, apakah itu mungkin modal kita hasil dari pinjaman kreditur sehingga ada beban bunga, ada mungkin juga nantinya usaha ini kena pajak. Nah, kita harus masuk ke sana, termasuk biaya operasionalnya, apakah tempat usaha itu sewa, lalu biaya tenaga kerja berupa gaji bagaimana, biaya promosinya seperti apa, lalu pemasarannya apakah lewat medsos dan lain-lain seperti apa. Ini tentu keluarannya adalah angka. Dan untuk itu sedulur, sekedar sharing saja. Jadi laba kotor atau laba usaha itu adalah jumlah pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu sendiri adalah harga pokok produksi ditambah dengan proyeksi persentase keuntungan yang kita peroleh, maupun beberapa tambahan persentase, bisa saja risiko dan lain-lain. Tetapi yang jelas laba kotor atau laba usaha itu adalah pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan. Berapa selisihnya, itulah disebut dengan laba usaha atau laba kotor. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, kita harus tahu persis harga beli kita berapa, ditambah tingkat keuntungan berapa, ditambah mungkin beban lain-lain kita konversi menjadi tanggungan dari produk atau jasa itu. Nah, di situ akhirnya kita mendapatkan yang disebut dengan harga pokok penjualan. Ya, kalau itu kita dagang, kita beli, kita jual. Ya, jadi harga pokok penjualan, quantity kali harga, itu berarti pendapatan usaha dikurangi
Harga pokok penjualan berarti laba kotor. Laba kotor. Nah, bagaimana mencari laba operasional? Nah, kita harus menghitung semua yang menyangkut dengan beban-beban atau biaya-biaya operasional ketika melakukan aktivitas usaha itu. Seperti tadi sudah disebutkan, biaya tenaga kerja langsung berarti gaji, mungkin juga upah karena dikerjakan ya memakai tenaga tapi tidak full. Atau mungkin juga biaya sewa tempat, atau mungkin juga penyusutan, ya, penyusutan barang atau mesin dan lain-lain. Ditambah juga dengan biaya promosi atau biaya pemasaran. Ini ditotal semua. Biaya operasional ini ditotal. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan jumlahnya. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, itulah menjadi laba, ya, operasional. Jadi laba kotor dikurangi beban biaya operasional itu adalah laba operasional. Berarti belum laba bersih. Jadi bisa saja kegiatan itu sepertinya bahwa laba kotornya tinggi, banyak, besar, tetapi kita tidak mendeteksi item-item yang sebenarnya lebih banyak overhead cost-nya, sehingga akhirnya apa? Biaya operasionalnya tinggi, akhirnya perolehan laba operasional kita kecil. Ya, itu mau tidak mau, makanya ketika kita menghitung yang namanya laba, kita masuk ke angka, kita masuk ke setiap mata rantai kegiatan untuk bisa mendeteksi komponen biaya apa saja yang ada di setiap tahapan kegiatan. Karena everything is cost, ya, semua hal menyangkut biaya. Nah, bagaimana mencari laba bersih? Jadi laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, itu berarti laba operasional. Laba operasional ketika usaha itu mungkin seperti tadi, kita pinjam modal atau utang dari pihak lain, maka kita kena beban bunga. Maka ada bunga, ada kemungkinan usaha kita itu punya pendapatan tapi kena pajak. Jadi pendapatan kena pajak. Nah, bunga plus pajak kalau dijumlah ini menjadi atau mengurangi laba operasional. Jadi laba operasional dikurangi bunga plus pajak, itu adalah laba bersih. Para sedulur mencari mana ketika melakukan bisnis? Apakah sekedar oh ini untung tapi tidak masuk ke angka? Hati-hati. Bisnis itu adalah matematika, bagaimana tambah-tambahnya, kali-kalinya, kurang-kurangnya, dan juga itu bagi-baginya. Jadi contoh soal misalnya harga pokok penjualannya sekian rupiah, atau total penjualan, total pendapatan usaha 100 juta. Harga pokok ya penjualannya misalnya 45 juta. Jadi 100 juta kurang 45 juta berarti 55 juta adalah laba usaha atau laba kotor. Ya, 55 juta. Lalu kemudian ada biaya operasional. Tadi sewa, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, penyusutan, dan lain-lain. Itu kita total misalnya 45 juta. Berarti 55 juta dikurangi 45 juta, berarti kita hanya mendapatkan laba operasional 10 juta. Wow, ini kayak kegiatan, tapi proyeksi laba bersihnya belum pasti, belum jelas. Hanya direka-reka ini untung. Padahal ketika ada lagi yang disebut dengan biaya bunga misalnya 3 juta, beban pajak itu 7 juta, totalnya bunga plus pajak udah 10 juta, berarti laba operasional dikurangi bunga plus pajak 10 juta, berarti laba bersihnya hanya angka 0. Padahal bisnis itu adalah menambah angka 0 di setiap angka jadi yang sudah ada. 1000 tambah 0 berarti 10.000. Jadi bukan menghilangkan angka 0. Sehingga ketika kita mendapatkan laba bersih 0, berarti mungkin di situ ada beberapa tindakan-tindakan yang harus kita ketahui dari awal. Mekanisasi dari seluruh kegiatan itu, tahap demi tahap, sehingga kita bisa deteksi biaya operasionalnya mana, biaya rutinnya seperti apa, ukurannya berapa, apakah dia bersifat fixed cost, biaya tetap, atau variable cost, atau mungkin antara dua-duanya, tetapi terdeteksi angkanya
sehingga pada akhirnya angka itu bisa kita temukan angka nyata, bukan taksiran, ya, tetapi angka real, dan pada akhirnya kita tahu bagaimana melakukan efisiensi. Kira-kira demikian sedulur. Pikirkan laba mana yang rekan-rekan cari ketika menjalankan usaha. Salam sehat, salam wirausaha.